Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru semua yang insya Allah dicintai oleh semua makhluk langit dan makhluk bumi. Bahagia semua ya mudah-mudahan ya, meskipun tanggalnya tanggal tua. Oke Bapak Ibu semua, saya berharap mudah-mudahan kita semua bisa mengambil banyak manfaat dari forum ini, bukan karena dari apa yang saya sampaikan, apa yang disampaikan oleh Pak DH, Pak Imam, tetapi karena kita memetiknya dengan cara mencerna. Nah, untuk memandu pembahasan saya ini, saya akan langsung share screen ya melalui Pak Yasin ini. Baik, judul memang sengaja saya pilih Guruku Motivator Hatiku. Pertanyaannya adalah kenapa guru harus menjadi motivator dan kenapa harus hati? Nah, kita bahas pelan-pelan sambil dicerna. Oke, ada sedikitnya 3 alasan kenapa guru harus menjadi motivator. Tadi sudah dijelaskan, motivator itu artinya menggerakkan, to motivate. Apa alasan yang pertama? Alasan yang pertama adalah esensi pendidikan itu cuma satu, Bapak Ibu guru. Meskipun definisi pendidikan itu banyaknya di dunia, sebanyak sarjana pendidikan yang dikeluarkan oleh kampus di seluruh dunia ini. Tapi esensinya satu. Jadi kalau di dunia ini ada 20 juta sarjana pendidikan, maka ada 20 juta definisi pendidikan. Namun esensinya satu. Apa itu satu esensi pendidikan? Satu esensinya adalah mengeluarkan kehebatan. Jadi setiap anak itu memiliki kehebatan. Sama seperti tambang emas. Di sana ada tambang, cuman dia tambangnya itu kan pasti bersembunyi, namanya juga barang berharga. Diselimuti oleh tanah, diselimuti oleh dedaunan dan seterusnya. Nah, bagaimana kelebihan itu bisa dikeluarkan? Tentu ini harus ada motivasi. Tidak mungkin dikeluarkan dengan matematika, angka, dengan sejarah peristiwa, tapi harus ada motivasi. Yang pertama. Yang kedua, guru harus menjadi motivator. Ternyata ini adalah cara Tuhan untuk mendidik seluruh nabinya. Jadi nabi-nabi itu ketika diturunkan di bumi, dia kan harus berhadapan dengan berbagai macam orang. Ada yang kayak Pak DH, mungkin dikasih peringatan sekali aja langsung taat ya sama Pak Imam gitu. Ada yang kayak saya, ngeyel-ngeyel dikit gitu, macam-macam lah gitu ya. Nah, menghadapi musuh-musuhnya, kadang dari musuh dari jauh, ada musuh dari dalam selimut, ada dari keluarga dan seterusnya, membuat para nabi terkadang galau dalam tanda kutip. Nah, untuk menguatkan hatinya, Tuhan menurunkan ayat yang sebagian besarnya adalah motivasi. Saya ingin kasih contoh misalnya ke Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu pernah dalam tanda kutip galau karena sudah mensosialisasikan dirinya sebagai nabi, tapi wahyunya nggak turun-turun. Jarak antara wahyu pertama dan wahyu kedua itu 2 tahun sekian. Bingung dia. Maka ayat pertama kali untuk mengingatkan Muhammad adalah kum. Kum itu kalau bahasa anak muda sekarang adalah move on lah Muhammad. Nah, kum dan move on ini ayat motivasi. Nah, orang yang nggak paham sering ngomong bahwa motivator itu hanya tukang bacot dalam tanda kutip. Ini karena nggak paham. Padahal Allah sendiri mendidik para nabinya itu dengan motivasi. Nah, alasan yang ketiga adalah mengenai tujuan pendidikan nasional. Nah, saya sudah sering sekali menghafal tujuan pendidikan secara redaksi tapi nggak hafal-hafal. Mungkin Bapak Guru juga jangan-jangan ada yang bernasib seperti saya ini ya. Tujuan pendidikan nasional itu kan kalau kita peras intisarinya kan mendidik manusia menjadi bertakwa, kreatif, bertanggung jawab, bisa mengembangkan SDA Indonesia. Kira-kira begitu. Nah, tujuan pendidikan nasional ini tidak bisa dicapai oleh sistem pendidikan nasional kita kalau guru hanya menjadi birokrat kurikulum. Misalnya, guru matematika hanya bicara angka, guru bahasa hanya bicara kata-kata, guru seni hanya bicara nada, guru agama hanya bicara doa-doa, nah, guru sejarah hanya bicara peristiwa. Nah, kalau guru menjadi birokrat kurikulum semacam ini, maka tujuan pendidikan nasional jauh panggang dari api. Nah, supaya menjembataninya bagaimana? Guru harus mengambil peranan sebagai motivator. Nah, itulah 3 alasan mendasar kenapa guru perlu berperan sebagai motivator. Nah, kenapa harus ke hatinya? Nah, ini kita akan bahas pelan-pelan. Hati yang mana nih? Tadi Pak DH sudah ngomong, sentuh hatinya. Nah, Pak Imam juga udah ngomong ini, motivator itu harus menyentuh 3 software batin, hati, pikiran, dan tubuh. Nah, hati yang mana nih? Oke, slide next Pak Yasin.
Nah, hati secara ilmiah dan ilahiyah, maksudnya secara sains dan secara agama, pengertiannya ada dua. Dan ini untuk orang yang sudah sering mengikuti forum-forum saya mungkin sudah hafal, sudah sering saya jelaskan. Tapi untuk memandeskan pemahaman, baik saya ulangi lagi ya. Hati manusia secara sains dan agama itu ada dua. Yang satu adalah hati jasmani, yang barangnya adalah jantung di sebelah kiri dada kita ini. Riset-riset mutakhir menyimpulkan bahwa jantung bukan semata alat pompa darah dalam tubuh manusia, tetapi dia adalah pusat kecerdasan yang di dalamnya ada ya, bahasa awamnya mungkin otak jantung, tapi bahasa ilmiahnya adalah neurotic cell. Yang otak jantung itu dia bisa merasa, mengingat dan seterusnya. Inilah yang selama bertahun-tahun disebut dengan pikiran bawah sadar. Jadi dia ingat, hatinya mengingat ya. Yang kedua adalah hati rohani. Hati rohani ini barangnya tidak ada. Ya, kalau Imam Ghazali bilang ini adalah percikan ilahi yang nempel di hati jasmani. Bendanya tidak ada. Tetapi semua bangsa di seluruh dunia, apapun agamanya, dimanapun dia suku bangsanya, telah dikasih pemahaman, dikasih kapasitas oleh Tuhan untuk memahami bahwa di dalam dirinya itu ada makhluk yang bernama hati rohani. Apa itu hati rohani? Hati rohani adalah wadah cahaya ilahi yang dibahasakan dengan berbagai metafora di dunia ini. Dan semua orang paham. Semua orang paham. Nah, misalnya gini, misalnya kita sebut saja artis Rosa. Ya. Rosa itu kan artis senior Indonesia, dulu dicintai diam-diam oleh Pak Ismail sama Pak Imam, cuman tidak diomongkan ya. Misalnya Rosa ngomong ke Pak Imam ya, jangan ada orang yang memiliki hatiku ini. Tentu maksud hati di situ bukan hati jasmani, bukan jantung. Untuk apa memiliki jantung? Pasti di situ hati rohani. Mengajarlah engkau dengan hati. Nah, hati di situ hati rohani. Semua orang tahu. Lihatlah persoalan itu dengan hati. Maksudnya bukan dengan jantung, tetapi hati rohani, mata hati. Misalnya Konfusius mengatakan, pergilah engkau dengan seluruh hatimu, tapi jangan lupa untuk membawa otakmu. Nah, sebagai guru harus mengajar sepenuh hati, tetapi jangan lupa untuk membawa otak, karena di dalam sistem pendidikan itu ada berbagai konflik, berbagai persaingan dan seterusnya ya. Nabi Muhammad berpesan bahwa Allah itu akan mengaudit kepada manusia dua hal. Yang pertama adalah kondisi hatinya, yang kedua adalah kinerjanya. Jadi yang akan diaudit dari guru itu bukan berapa jam dia ngajar. Kalau di dunia ya itu, sekolah kan itu basis untuk honor. Tetapi kalau di langit, Allah itu akan mengaudit kondisi hati kita dan kinerja kita. Nah, maksud hati di sini pasti semua orang tahu, itu bukan jantung, tetapi hati rohani yang barangnya tidak ada. Oke, nah apa istimewanya hati? Kita lihat slide berikutnya. Sehingga dia harus menjadi sasaran motivasi kita. Iya, ini yang ngomong bukan saya. Saya ambil landasan menjadi 4 ya. Satu adalah riset ilmiah yang menjadi riset lembaga riset utama yang menjadi rujukan saya adalah Hartmut Institute. Nanti Bapak Ibu bisa mengelaborasi sendiri di Hartmut Institute. Ada banyak sekali, ada video, ada artikel dan seterusnya. Yang kedua dan selanjutnya adalah basis rohaniah. Satu adalah Al-Quran, 2 ajaran para nabi, dan 3 adalah mukasafah orang-orang soleh atau pencapaian spiritual ulama-ulama tasawuf. Nah, apa kata riset ilmiah mengenai jantung ini? Jadi riset ilmiah di Amerika ini dia tidak tahu istilah hati rohani, yang dia tahu adalah hati jantung. Apa kata mereka? Ternyata berdasarkan riset-riset yang mereka lakukan sejak tahun 1990, jantung menjadi pusat keseimbangan dan kesadaran manusia. Kita buktikan langsung. Begitu guru masuk kelas tapi dia masih punya amarah yang tidak terselesaikan, pasti ilmunya hilang. Keseimbangannya terjaga. Keseimbangannya hilang. Otaknya yang aslinya mestinya kreatif menjadi tidak kreatif. Stres itu bisa berdampak kepada tingkat ketahanan tubuh. Nah, karena apa? Karena di sana ada keseimbangan yang terganggu. Nah, yang paling menarik adalah ternyata jantung dengan otak jantung ini menjadi penentu kinerja otak.
Otak itu bisa kreatif, bisa tidak, ya, bisa imajinatif, bisa tidak, itu tergantung bagaimana jantung berkomunikasi dengan kepala. Nah, ini bisa kita buktikan langsung. Kalau orang stres atau depresi, sepinter apapun dia, ilmunya tidak jalan. Dan yang terakhir adalah pusat energi dan intuisi. Jadi kehendak keinginan yang mendalam, intuisi atau informasi spesifik yang muncul dari dalam diri manusia itu pusatnya di jantung. Bahwa nanti manusia menerimanya dari otak, dari kulit, itu soal mekanisme. Tapi pusatnya adalah di jantung. Oke, nah apa kata Al-Quran? Ini clear. Ada 230 lebih ayat Al-Quran yang bicara dengan hati. Yang bicara mengenai hati. Terkadang disebut dada, terkadang disebut hati kecil, terkadang disebut pemahaman-pemahaman yang khusus. Nah, secara wahyu, hati disebut sebagai wadah iman, hidayah, pusat kesadaran, ya, tempat penentu akhlak dan perilaku. Ini contohnya sudah banyak sekali di Indonesia itu. Orang-orang yang ditangkap KPK atau yang ditangkap oleh kepolisian kita itu bukan orang yang secara ilmu tidak tahu hukum. Dia tahu hukum agamanya, tahu hukum negaranya, tahu undang-undangnya dan seterusnya. Tetapi karena hatinya gelap maka perilakunya menyimpang. Jadi ini bukti bahwa kondisi hati menentukan perilaku seseorang. Hati juga menjadi keperimaan jasmani kita, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ada segumpal darah yang menjadi kunci keperimaan manusia, dan itu adalah hati atau jantung. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, hati juga menjadi sasaran audit Allah dan pusat pemerintahan jiwa. Jadi kalau Imam Ghazali itu menggambarkan bahwa ketika ada sesuatu di dalam tubuh, hatilah yang membagi tugas ke otak, membagi tugas ke tangan, membagi tugas ke kaki dan seterusnya untuk menjalankan fungsinya masing-masing, karena hati adalah raja. Sehingga pas sekali kalau dua motivator tadi, Pak Imam sama Pak Deha, menyampaikan bahwa yang perlu disentuh dalam pembelajaran ini adalah hatinya lebih dulu, baru otaknya dikasih ilmu. Kenapa? Hati sehat, otak cerdas. Kira-kira gitu. Nah, meskipun hati ini dirancang oleh Tuhan sebagai pusat kecerdasan yang sangat canggih, tetapi manusia dikasih pilihan. Hatinya ini dikelola seperti apa? Karena itu tidak semua hati manusia itu cerdas. Nah, kita lihat slide berikutnya. Ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Nah, hati yang sehat itu salah satunya adalah hati yang selalu ingin berubah menjadi yang lebih baik. Kalau bahasa saya di corporate university itu, hati yang learning, yang selalu menambah ilmu, yang selalu menambah pemahaman, yang selalu ingin mencapai yang lebih baik, ya. Kalau di Al-Quran itu hati yang tobat, ya, kembali dan selalu mengoreksi dirinya. Hati yang sakit itu hati yang nggak jelas. Kalau di karyawan tuh hati yang sakit itu begini tanda-tandanya. Dia selalu ingin pindah dan nggak bahagia dengan pekerjaannya hari ini, dengan kantornya hari ini, dengan lingkungannya hari ini, tapi ujung-ujungnya nggak pindah-pindah. Jadi bikin pusing HRD nih Pak Deha, ya. Mau menghentikan nggak bisa, mau disuruh memotivasi, dia sudah menolak dulu hatinya. Nah, hati yang mati, dead heart, itu hati yang menolak kebenaran. Oke, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana supaya para guru ini memainkan hati, memotivasi dari hatinya. Nah, saya ingin berbagi tips sedikit nih, ada 4 hal di slide berikutnya, Pak Yasin. Nah, ini melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Imam dan Pak Deha di sesi pertama dan sesi kedua. Ini masuk ke action, ya. Bagaimana memotivasi hati murid dari SD sampai perguruan tinggi. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah memotivasi untuk mengeluarkan kehebatannya. Caranya bagaimana? Banyak sekali, ya. Salah satu yang perlu dilakukan adalah dengan memberi tantangan. Misalnya dikasih tugas-tugas yang menantang, lalu hasilnya diberi apresiasi. Kenapa apresiasi ini penting? Nah, ini ada riset. Ada riset di tahun 1991 yang ditulis oleh penulis terkenal dunia di dalam buku Learning Revolution.
Dua penulisnya meriset lembaga-lembaga besar dunia. Apa yang membedakan lembaga besar dengan apa yang membedakan sekolah-sekolah yang sudah banyak mengeluarkan orang hebat dan sekolah-sekolah yang tidak pernah mengeluarkan orang hebat? Apa bedanya ini? Maksudnya orang hebat ini orang yang banyak berkontribusi di masyarakat. Ternyata bedanya itu bukan masalah beda di kurikulumnya. Mungkin bayarnya sama. Yang membedakan adalah karena sekolah-sekolah yang sering mengeluarkan orang hebat itu ternyata sekolah yang mampu membangun konsep diri positif kepada anak-anaknya. Nah, jadi guru-gurunya bekerja sama dengan sekolah atau sistem dalam sekolah itu sudah mengarahkan seluruh orang yang di situ bahwa kita perlu membentuk konsep diri positif pada dada dan kepala anak-anak kita. Apa itu konsep diri? Konsep diri adalah pemahaman anak mengenai dirinya. Ada anak yang punya konsep diri lemah, negatif. Aduh, saya ini tidak punya bakat, nggak bisa apa-apa, orang tua saya juga orang tua yang nggak punya, dan seterusnya. Sehingga dia sering bikin puisi tentang penderitaan hidup. Itu anak-anak yang konsep dirinya lemah. Anak-anak yang konsep dirinya bagus adalah anak-anak yang punya keyakinan bagus. Saya yakin akan berhasil. Saya bisa, saya punya kemampuan di sini, dan seterusnya. Nah, itu tentu menuntut peranan guru harus menjadi motivator. Memberikan apresiasi positif yang membentuk konsep diri di dalam diri anak. Apa yang disampaikan Pak Imam itu benar. Ya. Anak-anak Indonesia itu ya minder. Ya. Nah, kenapa? Mungkin ya sistem pendidikan kita lebih banyak konsentrasi hanya ngasih informasi dan data, tidak pernah menyentuh jiwanya, konsep diri ya. Memang di riset tadi ditemukan bahwa sekali orang tua atau guru ngasih apresiasi positif, setelah itu dia 6 kali memberikan apresiasi negatif. Nah, jadi dia malah menjatuhkan ya. Jadi mengeluarkan kehebatan itu bisa dilakukan dengan memberikan tantangan, tugas yang menantang, kemudian kita kasih apresiasi supaya terbentuk konsep diri yang positif. Yang kedua, motivasi yang sangat penting bagi anak-anak kita, bagi student kita adalah memotivasi untuk meyakini kebenaran. Ini aneh di Indonesia ini, semua orang beragama, semua orang happy dengan agama, tapi keyakinannya terhadap kebenaran kecil. Terutama kebenaran-kebenaran yang terkait yang telah dipasang oleh Allah terhadap sunatullah di dunia ini. Buktinya apa? Kalau orang meyakini kebenaran itu dia susah putus asa karena dia yakin ada balasan dari Allah. Nah, ketika masih banyak yang mudah putus asa, berarti keyakinannya terhadap kebenaran masih rendah. Nah, guru perlu berperan sebagai motivator agar anak-anak semakin kuat keyakinannya terhadap kebenaran. Caranya bagaimana? Oh, banyak sekali. Yang paling penting adalah cerita, kisah-kisah yang muktamad lah, kisah-kisah yang kredibel, ya, kisah para nabi, kisah pahlawan, kisah-kisah lain. Jadi cerita itu memotivasi anak-anak untuk meyakini kebenaran. Karena itu di dalam Al-Quran dijelaskan kisah para nabi itu aku filmkan kembali, aku abadikan kembali di dalam Al-Quran supaya engkau teguh hatimu. Nah, ini bisa kita ambil pelajaran. Kisah itu penting. Kisah kita sendiri atau kisah orang lain supaya anak-anak kita keyakinannya oke. Nah, yang ketiga adalah memotivasi untuk menjadi pembelajar seumur hidup. Jadi tadi Pak Dea sudah ngomong ya, anak-anak ini kalau diajari teknologi dia lebih pintar daripada kita. Karena itu kita manfaatkan dalam tanda kutip kepintaran dia dalam menjelajahi teknologi dengan dikasih tugas yang membuat dia berselancar di teknologi untuk ilmu pengetahuan. Nah, yang terakhir adalah memotivasi untuk saling tolong-menolong. Selama ini pendidikan kita lebih banyak dalam kutip menghasilkan orang-orang yang pendidikan untuk ego. Kenapa? Masing-masing orang berlomba untuk hebat dengan cara mengalahkan orang lain. Ada ranking 1. Ranking 1 pasti merasa lebih hebat daripada ranking ke-17. Nah, setelah ada ranking, ada lagi ya wadah untuk mensombongkan ego. Ada namanya pelajaran yang spesifik.
Orang pinter itu kalau dia pinter di matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan cuma secubut itu. Orang yang pinter yang lain, yang pinter bergaul, pinter negosiasi, tidak diwadahi sebagai orang pinter. Nah, ini perlu kita jembatani sistem pendidikan yang begini. Caranya bagaimana? Kita mengambil ruang-ruang kosong. Nah, salah satunya adalah memotivasi anak-anak untuk saling tolong-menolong, berkolaborasi, bertawun bahasa agamanya, saling bertolong-menolong. Karena apa? Pendidikan kita sudah lama menjadi orang yang kejayaan pribadi, hebat pribadi. Nah, perlu kita imbangi dengan motivasi untuk saling tolong-menolong. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu dari saya. Silahkan nanti dibuka pertanyaan atau berbagi pengalaman mengenai bagaimana guru menjadi motivator hati bagi murid-muridnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.